Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 6. Ganti rugi. Apa? Ini tidak mungkin. Dari mana saya bisa mendapatkan 50 juta itu? Teriak Zara saat dirinya dipaksa untuk membayar sejumlah uang kepada manajer restoran. Kamu telah membuat kesalahan, Zara. Gara-gara kesalahan kamu itu, restoran mengalami kerugian besar, kata sang manajer. Tapi kesalahan apa yang sudah saya perbuat? Teriak Zara seolah tidak terima dituduh. Kamu yang terakhir kali membersihkan ruang VIP nomor 7 kan? Nah, pelanggan yang berada di ruang VIP tersebut menuntut restoran kita karena tangannya tertusuk beling. Pasti kamu tidak bersih membersihkannya. Jadi pelanggan kita sampai luka. Dia menuntut restoran kemudian meminta ganti rugi yang sangat besar. Untuk itu saya memanggil kamu ke sini. Dari pihak restoran akan membayar 50% dan jatah kamu 50% lagi. Tubuh Zara menegang. Memang dia yang sudah membersihkan ruang VIP nomor 7. Tapi Zara yakin sudah membersihkannya dengan baik. Lagi pula, mana mungkin bisa ada beling di sana, kecuali sebelumnya pernah ada gelas yang pecah. Memang benar jika saya yang sudah membersihkan ruang itu, Pak. Tapi jujur, saya sudah mengerjakannya sebaik mungkin. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa cek CCTV yang ada di ruangan itu. Zara terus menyangkal. Dia melakukan itu karena tidak ingin mengganti rugi yang bukan kesalahannya. Menurut cukup tidak masuk akal hanya karena sebuah beling. Dirinya sampai harus mengganti rugi sebanyak itu. Makanya Zara kekeh untuk tidak ganti rugi. Pelanggan yang satu ini bukan seorang sembarangan, Zara. Bahkan dia rela membayar mahal ketika makan di sini. Makanya dia juga menuntut banyak saat ada pelayan yang kurang memuaskan. Saat kurang pelayanan saja, dia bisa komplain. Apalagi saat terluka kena kaca kemarin. Nominal yang dia sebut juga pasti besar. Kamu ngerti nggak? Zara mematung, tidak tahu harus berkomentar seperti apa, karena kurangnya ilmu tentang di dunia kuliner. Saya minta maaf, Pak. Tapi kalau boleh, jangan sebesar itu juga. Uang dari mana buat gantinya? Saya saja baru 1 bulan lebih kerja di sini. Itu pun gajinya belum menutupi barang spart-part apapun. Tolong beri keringanan ya, Pak. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi dan akan lebih teliti dalam membersihkan ruangan. Zara menunduk saat berbicara seperti itu. Dalam hatinya ketar-ketir, takut permintaan maafnya ditolak. Tidak bisa, Zara. Luka yang didapat pelanggan tidaklah kecil. Kemarin bahkan mereka sudah mengirimkan bukti pemeriksaan dari rumah sakit. Lukanya cukup dalam, sebab beli yang tertancap sedikit besar. Tolong jangan memohon lagi. Kamu cukup ganti rugi saja. Setelah itu urusan selesai, ucap manajer untuk yang terakhir kali. Berharap kalau Zara menurut dan tidak bertanya lebih lanjut. Tapi Zara justru mengerutkan keningnya. Merasa ada keanehan dari ucapan manajer. Kalaupun pelanggan terancam beling, tentu ukurannya tidaklah besar. Sebab mana mungkin beling besar tidak terlihat oleh mata manusia. Zara merasa bahwa dirinya sudah begitu teliti membersihkan ruangan VIP nomor 7 itu. Bahkan kotoran sekecil apapun terlihat olehnya. Tapi ini beling. Sungguh sangat mustahil jika dia tidak melihat beling. Kecuali pembeli itu buta sampai tidak bisa melihat beling sebesar itu, lalu sengaja membuat dirinya terluka. Sudahlah Zara, jangan berdebat lagi. Keputusan saya sudah bulat. Kamu hanya perlu menggantinya saja. Tidak perlu banyak komen. Dia meninggalkan Zara sendirian yang termenung menatap tak percaya dengan keputusan sepihak yang dibuat oleh manajer. Dari mana aku bisa menggantinya? Oh ya Allah, kenapa cobaan datang bertubi-tubi? Zara mulai menahan tangis. Dia berpegangan pada kursi agar tidak tumbang. Kakinya mulai melangkah keluar, menghindari tatapan para karyawan yang lain menatapnya aneh. Kamu kenapa nangis, Zara?
Tanya salah satu rekan kerjanya. Sebenarnya mereka sudah mendengar isu-isu jika Zara baru saja dimarahi oleh manajer karena membuat kesalahan. Aku baik-baik saja, jawab Zara tak ingin membuat mereka khawatir. Apa Pak Manajer memarahimu karena membuat kesalahan? Aneh sekali, padahal selama ini Pak Manajer tidak pernah marah karena karyawannya begitu bagus dalam menjalankan tugas. Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan, Zara? Tidak mungkin Pak Manajer marah jika kesalahannya hanya sepele. Tanya rekan kerjanya yang lain. Tapi Zara hanya diam, tidak mau melanjutkan ucapannya lagi. Sungguh mereka sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada gadis itu. Berhenti menangis dan ceritakan pada kami. Kamu pasti bisa membantu kamu. Pak Manajer tidak sejahat itu sampai tidak mau memaafkan kesalahan anak buahnya. Mereka berusaha menyuruh Zara untuk bercerita. Namun gadis itu sama sekali tidak mau. Selain malu, dia juga tidak ingin membuat masalah yang bisa membuatnya dipecat dari sana. Aku baik-baik saja. Mungkin terlalu lebay karena baru pertama kali dimarahi oleh bos. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Tadi bos sudah menyuruhku pulang. Mendengar Zara mengatakan itu, mereka saling berpandangan dengan pikiran masing-masing. Mereka semua pikir jika Zara sudah dipecat akibat perbuatannya. Baiklah kalau begitu, kamu hati-hati ya, atau mau kami antar? Tawar salah satu rekan kerjanya, tapi langsung ditolak oleh Zara. Tidak usah, saya bisa pulang sendiri. Terima kasih karena sudah khawatir. Setelah mengatakan itu, Zara benar-benar keluar. Gadis itu ingin kembali ke kos dan memikirkan cara untuk mendapatkan uang 50 juta agar dirinya tidak dilaporkan. Pekik Zara saat sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Dia pikir mobil itu hendak mencelakainya. Tapi begitu melihat siapa yang keluar dari mobil, Zara membuang muka ke arah lain, kemudian hendak pergi dari sana. Berhenti Zara! Kenapa kamu selalu menghindar? Teriak laki-laki yang baru saja mengganggunya tadi malam. Entah mengapa Arka terasa ada di mana-mana. Laki-laki itu selalu mengganggu kehidupan Zara. Mau apa lagi sih? Kurang puas kamu buat kehidupan aku hancur. Pergi dari sini sebelum aku berteriak. Ancam Zara sama sekali tidak membuat Arka takut. Justru laki-laki itu meraih tangannya lalu menyeret Zara untuk masuk ke mobil. Tidak, lepaskan aku. Jangan kurang. Belum sempat Zara meminta pertolongan, Arka sudah lebih dulu membuka pintu mobil lalu mendorongnya masuk. Hei, tidak. Buka pintunya. Teriak Zara sambil mengejar ngedor pintu dari dalam, berusaha melarikan diri. Zara, berhenti. Saya tidak akan macam-macam sama kamu lagi. Saya hanya ingin bicara sebentar dengan kamu terkait dengan kejadian malam itu. Ucap Arka berharap Zara tak ngamuk lagi. Apalagi yang mau kamu bahas, Mas? Kamu berharap kalau aku mau mengulangi kesalahan itu 2 kali. Kamu terlalu brengsek. Teriak Zara mulai memukul-mukul Arka. Dengan cepat laki-laki itu meraih tangannya agar Zara tak lagi mengamuk. Kamu udah buat hidup aku hancur. Zara masih berteriak, meluapkan segala beban yang ada di dirinya. Saya tahu telah membuat kesalahan, tapi tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Saya menarik kamu ke sini karena ingin membahas sesuatu. Maksud saya, apakah terjadi sesuatu sama kamu setelah kejadian malam itu? Tanya Arka pelan, berusaha untuk menjaga hati Zara agar tak terluka. Terjadi sesuatu apa maksud kamu? Aku baik-baik saja. Kamu pikir aku akan bunuh diri setelah kamu memperkaosku? Jawab Zara ketus. Dia membuang muka ke arah lain, tidak ingin berisi tetap dengan Arka. Bukan, maksud saya, apakah kamu hamil setelah kejadian malam itu? Tanya Arka berhasil membuat Zara melototkan matanya. Tidak,
Belum tersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.